Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan sedikit sharing atau cerita bagaimana awal mula rambut saya itu rontok ya. Jadi saya baru menyadarin itu ketika tahun 2015, di mana saat itu saya sudah mulai kerja itu di lingkungan proyek. Ya seperti teman-teman tahu semua, proyek jelas memakai helm proyek ya. Helm proyek di lapangan, cuaca panas di lapangan, keringat. Nah itu awalnya saya nggak sadar kalau saya mengalami kerontokan rambut atau kebotakan ya. Tapi saya cuek aja, saya diemin begitu saja hingga 2015 akhir saya lihat loh kok rambut saya mulai menipis. Akhirnya pada tahun 2015 akhir itu sedang marak-maraknya yang namanya wak doyok, seperti di sini wak doyok ya. Nah saya juga coba pakai ya, selama saya pakai ya sudah tidak ada perubahan apa-apa. Setelah pakai wak doyok tidak ada efek apa-apa, saya cuma habis satu botol wak doyok itu dan tidak saya lanjutkan. Kemudian pada pertengahan 2016 saya rasakan loh kok lama kelamaan rambut saya kok tidak bisa panjang seperti dulu, seperti waktu zaman kuliah. Akhirnya saya coba pakai Natur. Nah, dari Natur ini mulai dari samponya, serumnya, dan juga produk-produk dari Rudy ya, serum-serum Rudy. Saya coba bolak-balik, saya coba pakai, tapi tidak ada perubahan. Dan yang saya rasakan kok malah tambah semakin parah kerontokan saya. Akhirnya 2016 itu cuek aja lah, botak gak botak bodo amat pokoknya sudah frustasi pakai wak doyok, kemudian pakai produknya Rudy, kemudian pakai Natur, tidak ada hasil apa-apa. Ya sudah, saya tinggal begitu aja. Kemudian pada awal 2017 saya mencoba yang namanya minyak kemiri. Jadi saya tidak percaya dengan yang kimia-kimia seperti itu ya, wak doyok, kemudian Rudy, pokoknya yang racikan-racikan seperti itu saya tidak percaya. Akhirnya saya coba beralih ke herbal, yaitu saya beli minyak kemiri. Bisa dilihat di sini minyak kemiri yang saya pakai. Minyak kemiri saya beli 2 botol dan saya pakai sehari sekali sebelum tidur. Ini memang alami, tapi pemakaiannya memang agak ribet ya, karena tahu sendiri minyak kemiri itu hitam, dan ketika dipakai dan teman-teman tidur pasti akan membekas di bantal. Kemudian paginya pun kita harus keramas membersihkan, karena itu minyak ya, begitu tidak diapa-apakan pasti akan lengket. Dan memang cara pemakaiannya seperti itu, ketika malam memakai minyak kemiri didiamkan, kemudian paginya keramas atau dibilas. Nah itu mungkin yang membuat saya tidak rutin memakai minyak kemiri ya, karena cukup ribet dalam pengaplikasiannya. Kemudian 2017 saya biarkan begitu saja, beli 2 botol itu tidak habis. 2018 akhir itu mulai booming yang namanya minoxidil. Nah, saya cobalah minoxidil. Awalnya 1 botol tidak ada perubahan, saya diemin. Kemudian lihat teman saya pakai minoxidil untuk menumbuhkan brewok di sini tumbuh, akhirnya terpancing lagi. Akhirnya saya belilah untuk paket 3 bulan 3 botol. Saya pakai habis. Pertama beli saya ini ya, minoxidil yang tipe cair ya. Saya pakai habis minoxidil tipe cair. Kemudian saya pakai 3 bulan kok tidak ada perubahan. Ya, di sana saya berpikir mungkin pemakaian saya kurang pas kali ya, karena 2 kali sehari, pagi itu kita pakai sebelum berangkat kerja. Nah sebelum berangkat kerja itu kan saya ke kantor motoran, jadi ketutup helm mungkin di situ tidak maksimal. Dan juga malam itu sering kelupaan, sering ketiduran, jadi mungkin kurang teratur dan juga
karena paginya kerja pakai helm, itu jadinya minoxidil yang saya pakai tidak maksimal. Kemudian ada minoxidil foam yang infonya memang penyerapannya lebih cepat daripada minoxidil yang cair. Saya cobalah pakai minoxidil yang foam, tapi entah kenapa kok saya kurang cocok dengan minoxidil yang foam itu. Yang saya rasakan malah tambah banyak rontoknya. Jadi saya pakai 1 botol minoxidil foam itu sampai habis. Dari itu sebelumnya saya tidak tahu, saya belum pernah membaca-baca terkait minoxidil, bahwa memang efek dari minoxidil itu adalah di pemakaian bulan pertama akan merontokkan rambut-rambut yang tidak sehat, kemudian di bulan kedua dan seterusnya akan mulai menumbuhkan rambut-rambut baru atau velus ya, yang masih halus-halus itu. Jadi setelah saya pakai minoxidil foam itu, saya stop, habis 1 botol saya stop, saya coba beralih ke lain lagi. Saya cari-cari review. Nah, dari situ saya baru mulai mencari-cari review, membaca-baca artikel-artikel. Ketemulah yang namanya Foligen. Nah, Foligen ini infonya dari Amerika, tapi mungkin karena saya belinya online dan terpengaruh dengan harga murah, jadi saya rasa saya ini ditipu, dikasih Foligen yang sudah expired. Jadi Foligen itu kandungannya sama, minoxidil 5%. Tetapi begitu pertama kali saya buka, warnanya itu tidak bening seperti Kirkland minoxidil, tapi sudah agak kuning-kuning kecoklatan begitu. Saya komplain ke penjualnya, tidak ada respon. Sudah, ini saya ditipu, saya dikasihnya barang yang sudah kadaluarsa. Memang di botolnya itu tidak ada tertulis kadaluarsanya kapan. Secara botolnya pun kayak botol abal-abal ya, kayak bisa dibikin sendiri lah botol itu, maksudnya bisa dicari di pasaran, kemudian dioplos atau gimana lah ceritanya, terus disegel kembali, itu kayaknya sangat mudah. Nah, di situ ketika Foligen saya pakai sebulan, itu kalau nggak salah sebulan saya pakai, saya merasa bahwa ini udah expired, karena semakin lama semakin mencoklat warnanya. Nah, semakin lama itu semakin coklat. Akhirnya sebulan saya stop, karena itu saya beli yang ukuran agak besar ya untuk pemakaian 3 bulan. Jadi setengah bulan pertama lah itu masih kuning-kuning begitu warnanya, tapi begitu dapat 1 bulan itu warna dari Foligen itu sudah berubah semakin coklat, semakin pekat. Jadi saya stop di situ dan saya pelajari lagi, saya cari-cari dan ketemulah yang namanya DS Laboratories. Nah, dari situ ada produk-produk mereka yang dia tawarkan untuk treatment kebotakan, yaitu DNCN, DNCS, kemudian ada Revita Shampoo. Nah, itu saya pelajari semua sampai akhirnya saya putuskanlah saya pakai DNCN dan Revita Shampoo. Selain itu saya baca-baca artikel, review-review di YouTube juga. Saya tambahi dengan finasteride dan minoxidil 5%. Barulah yang terakhir itu saya mendapatkan hasilnya. Ya, hasilnya seperti sekarang ini. Cukup signifikan untuk menumbuhkan rambut kembali yang mengalami kebotakan. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil dan mungkin kita semua dapat ambil adalah, jadi kalau teman-teman ingin memutuskan membeli sesuatu, coba dipelajari terlebih dahulu, dicari-cari terlebih dahulu. Contoh kasusnya ini dalam penumbuhan rambut botak ya, mungkin kasus tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang karena keturunan, ada yang memang DHT-nya tinggi, ada yang memang rambutnya itu berminyak dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicari-cari dulu, yang di review-review dulu, dibaca-baca di artikel-artikel, dilihat-lihat di YouTube. Kondisi teman-teman itu rambutnya seperti apa,
Bahkan kalau memang ada biaya, coba bisa konsultasikan ke dokter kondisi rambut teman-teman itu seperti apa. Kalau saya memang belum konsultasi ke dokter, tapi saya pelajari dari artikel-artikel dan juga review-review dari YouTube. Sepertinya saya lebih condong ke DHT yang tinggi. Jadi DHT yang tinggi itu saya blok dengan finasteride dan saya kurangi efeknya dengan Revita Sampo. Kemudian saya bantu pertumbuhan rambut barunya dengan minoxidil. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang mengalami hal yang sama, rambut rontok, kepalanya botak, bisa segera gondrong kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.